Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Talita Asga Zafarini dengan NIM 009 akan membuat video ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Manajemen Investasi yang diampu oleh Bu Faraya Sartika. Nah, di sini saya akan membahas portofolio investasi. Langsung saja ke pembahasannya ya guys. Yang pertama ini saya akan berinvestor kepada Mayora Indah Tbk atau disingkat dengan MYOR. Nah, sudah terlihat di grafiknya, grafik pergerakan harga saham selama 1 bulan terakhir ini terlihat bahwa harga saham ini mengalami tren kenaikan yang stabil. Nah, jadi setelah sempat berada di level terendah di sekitar 2509 awal bulan. Nah, bisa dilihat dari grafik tersebut, alasan saya berinvestor kepada Mayora Indah Tbk di sini bisa dilihat adanya tren bullish yang konsisten ditandai dengan higher highs atau puncak yang terus naik dan higher lows atau level terendah yang juga meningkat. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pasar masih optimis terhadap prospek saham tersebut. Oke, yang kedua ini ada Indosemen Tunggal Prakara Tbk atau INTP. Jadi saya akan berinvestor terhadap perusahaan INTP. Nah, jadi bisa dilihat di grafiknya saham tersebut menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dalam beberapa periode terakhir. Jadi dengan fluktuasi harga yang relatif stabil bisa menunjukkan adanya minat beli yang terus tumbuh. Nah, mencerminkan sentimen positif dari perusahaan yang menerbitkan saham ini. Bisa dilihat dari grafiknya yang terus tumbuh ini, saya akan membeli saham ini bisa menjadi pilihan menarik untuk dijadikan investor dengan alasan bahwa pergerakan yang stabil dan tren yang terus berlanjut memberikan harapan untuk penguatan harga di masa yang akan datang. Nah, terutama jika didukung oleh fundamental perusahaan dan faktor eksternal yang mendukung. Oke, yang ketiga ini ada Astra International Tbk atau ASII. Nah, jadi saya akan berinvestor terhadap PT Astra International Tbk. Bisa dilihat kenapa saya akan berinvestor kepada Astra International Tbk di sini. Grafik saham di sini menunjukkan pola pergerakan harga yang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa periode terakhir sama kayak yang sebelum-sebelumnya dengan adanya fluktuasi harga yang relatif terbatas. Nah, alasannya apa sih? Alasannya karena tren positif yang konsisten dan stabilitas yang ditunjukkan dalam grafik tersebut yang ada di PBT ya. Selain itu, potensi kenaikan lebih lanjut dapat terjadi jika harga saham ini terus menguat di atas level support yang ada. Nah, meskipun grafik di PBT tersebut menunjukkan adanya fluktuasi, pergerakan harga yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa pasar memberikan respon positif terhadap perusahaan tersebut. Oke, yang keempat saya akan berinvestor terhadap perusahaan Bumi Citra Permai Tbk atau bisa kodenya itu BCIP. Bisa dilihat di grafiknya, berdasarkan grafik yang ditampilkan di BPT tersebut, saham itu menunjukkan pola pergerakan yang cukup positif dengan tren harga yang terus naik dalam periode yang relatif singkat. Nah, terlihat bahwa setelah beberapa ada fluktuasi kecil, harga saham bergerak naik secara konsisten yang menunjukkan adanya permintaan yang stabil dan kepercayaan pasar terhadap perusahaan tersebut. Nah, apa sih alasannya saya akan berinvestor terhadap PT tersebut? Meskipun di grafik tersebut ada beberapa koreksi harga, saham ini menunjukkan rekonversi yang cepat, menandakan bahwa pasar tidak terlalu reaktif terhadap penurunan harga dan lebih memilih untuk membeli pada harga yang lebih rendah. Nah, jadi bisa dilihat sebagai tanda bahwa saham ini memiliki potensi untuk terus tumbuh, terutama dalam jangka pendek atau menengah. Selanjutnya ini saya akan berinvestor reksadana. Nah, reksadana di sini ini ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah, bisa dilihat di PPT ya grafiknya, grafik reksadana yang ditampilkan tersebut ini adanya pergerakan harga yang stabil dengan kecenderungan naik meskipun ada fluktuasi sesekali. Kenaikan harga yang terlihat pada grafik yang ditunjukkan ini menunjukkan adanya reksadana ini mengalami pertumbuhan secara konsisten dalam jangka panjang. Nah, alasannya apa sih? Meskipun terdapat beberapa koreksi harga dalam periode tertentu, kita harus berinvestasi yang stabil, yang memberikan indikasi bahwa dana yang diinvestasikan memiliki potensi untuk berkembang dalam jangka panjang.
Yang selanjutnya ini saya sama juga berinvestor ke reksadana Schroder Global Sharia Equity Fund USD. Nah, bisa dilihat grafiknya sama juga grafik reksadana yang di PPT itu terlihat adanya tren kenaikan juga yang konsisten dengan sedikit fluktuasi pada periode tertentu. Bisa dilihat di grafik itu ada kenaikan sedikit fluktuasi pada periode tertentu meskipun terdapat penurunan harga di beberapa titik. Nah, grafik tersebut menunjukkan bahwa harga unit penyertaan secara keseluruhan mengalami pertumbuhan positif dalam jangka panjang. Alasannya kenapa sih harus investor terhadap reksadana Schroder Global ini? Di reksadana ini adalah karena pola pergerakan harga yang cenderung naik, dan meskipun ada fluktuasi kecil di dalam reksadana tersebut, tren ini menunjukkan bahwa reksadana tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang solid dalam jangka panjang. Jadi di sini saya akan berinvestor terhadap reksadana Schroder Global Sharia Equity Fund USD. Selanjutnya sama, di sini investor terhadap reksadana yang trimega dana tetap syariah kelas A. Bisa dilihat ya di grafiknya itu adanya tren kenaikan juga yang cukup stabil dengan beberapa fluktuasi yang harganya yang terkendali, guys. Nah, meskipun terdapat penurunan harga di grafik tersebut ya, pada beberapa titik secara keseluruhan di reksadana trimega ini menunjukkan kinerja yang positif karena dengan harga yang cenderung terus meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, terus untuk alasannya apa sih? Nah, berinvestasi di reksadana trimega ini keuntungannya ini yang stabil dengan risiko yang lebih terkelola. Reksadana dikelola oleh manajer. Jadi reksadana di trimega ini dikelola oleh manajer investasi profesional yang memiliki keahlian dalam memilih instrumen investasi yang tepat sehingga bisa mendapatkan keuntungan tanpa perlu mengelola portofolio sendiri. Jadi dari reksadana sebelumnya ini, di sini saya berinvestasi dengan resiko yang sedang dan resiko yang rendah. Jadi selanjutnya ini berbeda ya guys, kan sebelumnya investor terhadap saham ada 4 dan investor terhadap obligasi itu ada 3. Investor terhadap saham itu ada 3. Nah, yang selanjutnya ini ada investor terhadap obligasi. Nah, obligasi di sini itu ada FR0081. Bisa dilihat grafiknya sudah dicantumkan grafik kenapa sih saya investor terhadap investor terhadap obligasi tersebut? Bisa dilihat dari grafiknya, kita dapat melihat bahwa harga obligasi menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil. Jadi meskipun ada beberapa periode penurunan harga, namun secara keseluruhan tren harga dari obligasi ini cenderung naik setelah penurunan harga tersebut atau penurunan sementara yang menunjukkan adanya pemulihan yang cukup cepat. Nah, alasannya mengapa sih? Karena harus berinvestasi di obligasi ini karena kestabilan dan imbal hasil yang relatif terprediksi. Jadi saya berinvestor ke obligasi ini memberikan pembayaran kupon atau bunga secara periodik yang menjadikannya sumber pendapatan tetap bagi investor atau tetap bagi saya sebagai investor tersebut. Nah, selanjutnya sama berinvestor ke obligasi juga, yaitu obligasi FR0086. Nah, bisa dilihat juga dari grafiknya kenapa berinvestor kepada kepada obligasi tersebut. Terlihat adanya pergerakan harga yang cenderung stabil dari grafik tersebut meskipun mengalami beberapa fluktuasi juga. Karena harga obligasi mengalami penurunan pada titik tertentu, namun dari obligasi tersebut ini mengalami pemulihan yang cukup cepat dari obligasi FR0086 yang menunjukkan tren yang positif. Nah, jadi alasannya saya di sini berinvestor terhadap obligasi FR0086 ini adalah karena stabilitas dan imbal hasil yang lebih terprediksi dibandingkan dengan instrumen investasi lain yang lebih volatil seperti saham. Obligasi ini menawarkan pendapatan tetap berupa kupon atau bunga yang dibayarkan secara periodik, memberikan arus kas yang stabil bagi investor. Jadi dari FR0086 ini memberikan arus kas yang stabil terhadap saya atau terhadap investor seperti kalian yang akan berinvestor terhadap FR0086 ini.
Yang terakhir ini juga sama guys, berinvestor ke obligasi, namun obligasinya yang PBS 032. Nah, bisa dilihat juga ya di grafiknya kenapa memilih berinvestor terhadap obligasi PBS 032. Nah, udah ditampilkan, udah dilihat ya. Terlihat bahwa performa obligasi PBS 032 itu dalam 1 bulan terakhir ini menunjukkan kestabilan dengan fluktuasi yang sangat terkendali. Sama kayak part-part sebelumnya itu kan fluktualnya yang stabil. Nah, jadi terlihat grafik yieldnya ini mengalami sedikit peningkatan hingga mencapai 6,71% sebelum kembali ke tingkat yang lebih stabil yaitu 6,65%, sudah tercantum di grafiknya. Nah, kenapa sih saya berinvestor terhadap obligasi PBS 03 ini? Karena di obligasi PBS 03 ini diterbitkan oleh pemerintah. Jadi, PBS 03 ini diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang menjamin keamanannya. Jadi, keamanannya di PBS 032 ini dijamin oleh pemerintah dengan tingkat yieldnya yang stabil dan fluktuasi harga yang minim. Nah, jadi obligasi ini cocok bagi investor yang mencari pendapatan tetap dengan risiko rendah. Karena dilihat dari sebelum-sebelumnya grafiknya yang saya tunjukkan itu, terlihat saya memilih risiko yang terlihat rendah dan sedang. Tidak ada yang saya memilih itu dari risiko yang tinggi. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.